Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susun ila hadrati sultan ila awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Abdullah Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa ila hadratil mukarram ya Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan khotaman yang diawali dengan sholat dan zikir. Dan apa yang telah kita amalkan tersebut benar-benar menjadi yang patut kelak ketika kita sedang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan di dalam kitab Miftahus Sudur ini bahwa zikir itu merupakan pekerjaan atau amaliyah atau urusan yang sangat mulia dan sangat agung adanya. Dan sekaligus merupakan amaliyah yang sangat utama melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempercepat tersambungnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna muril fadail wa afdalil wasail. Sehingga hadirin yang terlanjur kita lakukan akibat kelalaian dan kekhilafan kita, dimakan wa ta'ala mendapatkan serta rahimakumullah. Setiap saat itu dalam kondisi kita sedang beribadah, kita dalam suasana normal-normal saja, lalu di dalam pikiran dan hati untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang kita semuanya. Makanya dikenal doa sapu jagat gitu. Ketika kita membaca satu kalimat doa ini, maka semuanya akan katut gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil populer. Cakupan dari berdoa itu benar-benar
menyapu jagat ini, ibaratnya begitu. Saya ingin mencoba memahami doa ini. Kita selalu minta Allah Ta'ala, selalu kita minta kebaikan dari Allah. Kadang kita ini lupa banyak berbuat. Selalu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah. Hamu mangkum itu. Dan terhadap makhluk yang ada di bumi ini, pasti makhluk yang ada di langit itu akan berbuat baik kepada kalian itu. Sayangilah makhluk yang ada, akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Kadang-kadang menuntut hak dari kewajiban. Makanya minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang selalu kita panjatkan. Allah menyampaikan, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah begitu. Kalian ada orang berbuat baik kepada kalian, mempersembahkan sesuatu terhadap kalian, maka balaslah kebaikan orang itu dengan yang lebih baik gitu. Kalau nggak bisa, ya balaslah dengan yang setara gitu. Itu Allah menyampaikan, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau nggak bisa itu gitu. Dalam hal kita menjalani kehidupan kita masing-masing itu, lakukan hal-hal yang seperti yang digambarkan, yang dirumuskan di dalam Al-Quran. Nah, kalau saya pribadi merasakan bahwa kita ini melaksanakan kewajiban itu. Kita minta, ya Allah berikan saya pada Allah. Kita minta dia beri lapang, itu sama, ya Allah berikan. Kadang-kadang setelah diberi rezeki menerima saja, tidak pernah memberi. Maka ada hadis yang menyatakan begini, manusia itu gitu, merasa kenyang. Tidak pernah manusia itu akan merasa kenyang terhadap dua perkara ini. Apa dua hal ini? Manhumani la yashbi'ani. Manhumul mal, yang tidak pernah manusia itu merasa puas, tidak pernah manusia merasa kenyang. Dua perkara, kata. Yang pertama adalah manhumul ilmal. Orang tidak akan pernah puas dengan harta. Gitu. Terus saja kurang, terus saja kurang. Makanya pada hadis yang lain Nabi mengatakan, andai kata anak Adam itu, anak cucu Adam itu punya satu gunung, satu lembah emas, satu gunung emas, ahabba ayyakuna wadiyani, dia masih menginginkan dua gunung emas lagi. Kalau sudah punya dua, dia masih ingin yang ketiga, dan seterusnya begitu. Baru kemudian yang bisa memuaskan mereka itu, yang sudah keinginannya putus, kalau sudah sampai pada ajalnya. Illat turab,
memuaskan mereka itu. Sudah keinginannya tertutup. Makanya di dalam kitab yang ditulis oleh Mukasyafatul Qulub dijelaskan di situ. Banyak-banyaklah kalian mengingat akan sesuatu yang supaya kalian punya mengingat yang lezat-lezat, senang. Putus itu. Banyak-banyaklah mengingat halalnya apa yang membuat kita ini merasa tidak lezat itu. Diputus di situ. Apa? Supaya menjadi terhina ya karena seperti ini. Faktor keseimbangan dunia dan akhirat, manusia dengan urusan sesama, sosial, secara horizontalnya berjalan normal, berjalan baik, secara vertikalnya juga bisa berjalan baik. Duribat alaihimud dillatu aynama tu minan nas. Tidak akan pernah gitu. Satu sisi saja mengabaikan sisi yang lain gitu. Seperti itu. Itu yang pertama, manusia tidak akan pernah merasa selesai urusannya kalau berkaitan dengan harta. Yang kedua, itu tidak pernah merasa puas terkait dengan masalah ilmu. Yang tertentu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu haus dengan ilmu untuk menggali mutiara-mutiara dari ayat-ayat al-ardi wa ikhtiyatil liulil albab itu. Kenapa demikian? Karena seluruh alam diperdalam itu. Cuman tidak semua orang juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hanya orang-orang tertentu. Yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Disebut dengan ulul albab. Ini ayat madawa. Fakkaruna fi Rabbana ma khalaqta hadza batil. Semakin dia yang dia belum ketahui, semakin penasaran dan semakin terus seperti itu. Karena ternyata itu begitu dahsyat, begitu dalam, begitu orang-orang tertentu yang mampu menggali mutiara-mutiara itu. Kalau kita lihat contohnya ya, dimanapun kita bertemu dengan Al-Mukarram, tidak pernah Al-Mukarram tidak ceramah bahasanya gitu. Tidak pernah Al-Mukarram diam tidak bicara gitu. Dan setiap yang dibicarakan itu adalah bab ilmu gitu. Bab ilmu, bukan bab dunia. Bab ilmu. Terus ilmunya gitu. Digali terus digali terus. Makanya tidak pernah kekurangan, kehabisan fasal untuk dibahas, untuk disampaikan. Sampai tetap yang digali adalah semakin digali semakin ketemu mutiaranya, terus begitu. Kenapa demikian? Karena albab yang sudah full selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau kemudian Al-Mukarram mengimplementasikan ayat Al-Quran sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku
Walhikni, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh, minas solehin, itu berarti. Terus begitu. Makanya mutiara-mutiara itu, hikmah-hikmah itu terus digali, terus didapat sesuai dengan itu. Nah, ternyata yang mampu mengambil mutiara-mutiara tersebut ya orang yang hidup hatinya. Nah, itulah yang disampaikan selalu oleh Al-Mukarram, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu dzalimina illa khasara. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan ke dunia ini, kepada kita ini, menjadi syifa, menjadi rahmat, gitu. Menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Tetapi bagi orang-orang tertentu bukan menjadi rahmat, bukan menjadi obat, gitu. Justru orang itu mendapatkan kerugian, mendapatkan sesuatu yang mafsadat daripada Al-Quran itu sendiri, gitu. Wa nunazzilu minal Qur'an wa la yazidu dzalim. Siapa yang mendapatkan kerugian daripada? Ya orang-orang yang zalim. Kalau Al-Mukarram menafsirkan orang zalim itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Masuk kata wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sebab orang yang lupa kepada Allah dirinya sendiri. Akibat lupa diri itulah kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, akibat lupa daripada lupa terhadap dirinya itulah baru mau gue melakukan hal tersebut. Maka penting bagi pangarsa Abah menulis inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Kalau seperti itu adanya, maka berpikirlah gitu. Berpikirlah kalian supaya kalian tidak termasuk orang yang zalim, tidak termasuk orang yang rugi, supaya kalian bisa ketiknya kita sudah melakukan kewajibannya gitu. Lakukan baru hak kita dapatkan. Seperti itu. Dapatkan pemahaman-pemahaman dari ayat-ayat Allah ini. Baik yang bersifat kauniyah. Secara bertahap itu akan kita dapatkan. Muncul dengan sendirinya. Sesuai dengan kemampuan dan ritual. Kita tidak akan bisa sama antara satu dengan yang lain, tidak bisa. Karena memang Allah menciptakan antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi orang yang memiliki kelebihan, itu anugerah Allah. Tetapi itulah adanya, bukan kemudian lebih baik baginya. Menarik. Satu ketika Ibrahim bin Adham itu sahabatnya. Ketika perjalanan sang Ibrahim bin Adham ini bertemu dengan seekor burung. Yang dimana burung itu kedua sayapnya ini patah. Burung itu karena dua sayapnya patah, maka otomatis dia tidak bisa terbang kemana-mana. Ini ayat Allah. Ini biasa bagi orang-orang biasa-biasa saja menyikapi hal itu. Yang hatinya hidup, maka sang Ibrahim bin Adham berpikir, merenung akan kejadian itu, maka diam dia. Tidak jauh dari tempat dia melihat burung sedang patah kedua sayapnya. Yang muncul dalam Ibrahim bin Adham, bagaimana orang burung ini makan, sementara burung itu untuk mencari makan dia harus terbang dari setempat ke tempat lain.
burung ini tidak punya sayap. Dan tentu dia tidak akan bisa terbang. Bagaimana cara hidup dia? Diamati secara cermat oleh Ibrahim bin Adham itu. Dari kejauhan, dia tidak bergerak. Ternyata tidak lama dari Ibrahim bin Adham diam mengamati burung. Tak ada burung lain. Dia sedang lalang menuju ke burung yang sedang tidak bisa terbang itu. Lalang yang digigitnya itu dimasukkanlah burung yang sedang tidak punya sayap itu. Jadi artinya dia bisa makan. Satu. Ini yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwa sesuai dengan Allah menyampaikan dalam salah satu firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa." Ada semua makhluk hidup, hatta binatang sekalipun yang diciptakan di dunia ini tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Salah satu contohnya ya burung ini. Dia sudah ada burung itu, sehingga dia bisa mendapatkan haknya untuk hidup berkat makanan yang dikirim itu. Yang kedua, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang yang luar biasa. Makhluk di dunia sia-sia. Kecuali semua sudah memang sampai pada batas ajal. Yang berikutnya, bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada manfaat, tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Patut kalau kemudian doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukmah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmah. Bagi sang Ibrahim bin Adham peristiwa tersebut. Apa jadinya terhadap burung yang sudah tidak punya sayap itu? Ini yang dikatakan ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itulah ayat Allah itu. Yang hanya bisa kecerdasan, yang memiliki seperti itu. Ternyata Masya Allah. Itulah kemudian ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita apapun dan kita ini, keraguan-raguan untuk menjalani hidup ini tidak boleh kita tiba-tiba ragu-ragu, tidak percaya, tidak boleh kita. Harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan betul-betul menolong dan kita. Ini burung. Kira-kira orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa jadinya itu? Makanya Al-Mukarram menyampaikan kepada kita, itu sering kali menyampaikan, bahwa sahabat Rasulullah itu tidak semuanya kaya. Ada yang kaya. Sahabat Abu Bakar itu diberikan untuk kata beliau, mulai dari kaya sampai habis hartanya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Utsman, sahabat Ali, melarat-rat Rasulullah. Yang dipakai untuk maharnya itu adalah baju besinya dijual. Dia punya baju besi, dia punya pedang, dia punya unta. Untanya suruh ngerawat karena dia bisa bermanfaat untuk melakukan aktivitas perjalanan jauh dan seterusnya. Pedangnya bisa dipakai untuk berperang. Yang dijadikan, yang suruh oleh Kanjeng Nabi jadikan mahar adalah baju besinya itu. Melarat. Tapi kata yang melarat, yang fakir, semuanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Jadikan hartanya dia miskin, tidak menjadikan jarak dia Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu sebenarnya. Kan seorang adalah keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita membaca peristiwa ini, Masya Allah, mutiara-mutiara hikmah yang sering kepada kita semua. Realita yang benar-benar pasti terjadi dan kita pasti akan, tinggal nasib kita ini masuk dalam posisi memahami kehidupan ini, masuk dalam posisi orang yang ya beruntung lah, atau kita memahami kehidupan kita, meningkatkan keimanan dan keilmuan kita, termasuk kategori orang yang tidak beruntung dari sisi itu. Itu terserah. Tetapi keimanan seseorang itu tidak terpengaruh apakah orang itu orang beruntung secara ekonomi atau orang yang tidak beruntung. Maka kemudian Ibrahim bin Adham itulah yang kemudian benar-benar yakin akan dirinya profesional. Gubernur, dia lepaskan jabatannya itu untuk banyak mendekatkan diri. Karena memang begitu yakinnya akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kita jangan tiba-tiba meniru seperti itu. Aku tuh tadi tak leren ya jadi Ibrahim bin Adham, ya jangan. Nanti yang di rumah jadi bahaya itu. Dandangi songguling kafir nanti kan seperti itu. Ndak, ini adalah ilmu bahwa ternyata ayat-ayat Allah itu tidak semata-mata yang tertulis begini. Itulah bagian ayat. Bagaimana yang mesti kita lakukan? Ya netral saja. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah. Apa yang sudah menjadi ya sudah, profesi kita ya sudah. Terus kita genjot adalah bagaimana istiqomah kita dalam berzikir itu. Karena inna dzikra min a'zamil umuril. Sesuatu paling agung. Wa afdal kan diri kepada Allah. Wa antarkan seseorang kepada dengan berzikir itu. Salah satu hikmah kita dekat dengan guru yang selalu membimbing kita ini. Sehingga hati kita tidak gersang. Sesekali kita bisa mendengarkan tausiahnya, sesekali kita bisa mengambil hikmah. Karena seringkali kita mendengar langsung dari dekat, kita belum paham. YouTube-nya baru kita paham. Sebab ilmu Allah itu untuk bisa dipahami oleh hambanya, oleh kita, itu perlu penjelasan dari pewarisnya. Ulama yang satu, fatwa-fatwanya ulama yang satu. Ini perlu dipahamkan oleh ulama yang lain, begitu. Makanya pentingnya sanad ya di situ. Tidak serta-merta dari Al-Quran langsung tidak seperti itu. Al-Quran ini ditafsirkan dulu melalui hadis. Lagi oleh atharnya, namanya fatwa-fatwa sahabat. Dijelaskan lagi. Terusnya itu seperti itu. Tahapan-tahapan secara hierarkis untuk pemahaman Al-Quran. Itulah sanad yang Subhanahu wa ta'ala. Dan rahimakumullah. Di samping itu, kehidupan kita ini ke dalam sebuah, kadang-kadang masuk ke jurang. Kadang kerikil, bukan yang kerikilnya kecil-kecil tapi seperti itu. Masuk pada kanal-kanal lebih dari yang seperti itu. Bahas apakah berat. Tapi kanal-kanal yang
tidak itu. Inilah yang sangat amaliah kita ini. Ada konten-konten yang mengajak kita berdebat, mancing kita, komentar kita bisa berubah-berubah bawa arus mereka. Kalau kita orang-orang umum, ya sudah, mereka pasti larut dengan hal itu. Tapi alhamdulillah, dengan berzikir kita sesekali masih bisa kita. Mungkin kita semua juga membaca informasi seperti itu dan kita kepada guru menggiring kita masuk ke wilayah sana. Nah, keyakinan kita terus kita pupuk. Gitu. Untuk terus bertambah yakin, karena Allah menyampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Harus itu. Kita pupuk terus keyakinan. Tumbuh dan terus berkembang keyakinan-keyakinan kita. Jangan melihat sisi-sisi yang negatif. Saya pikir begitu. Sisi positifnya yang harus kita angkat. Orang semua bisa saja menyampaikan apapun opininya, silakan. Maka ketika kita itu harus kita kembalikan bahwa kita tidak akan, masa kita akan merusak. Karena zikir itu adalah tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus. Membersihkan hati ini. Mensucikan jiwa. Menjadikan kita filter agar kita bisa selamat. Salah satu upaya untuk itu, kalau kita sendiri tidak mampu, Pak. Kalau kita sendiri tidak mampu. Pas saya sudah membuktikan sekali, riyadhah di rumah itu ya riyadhah. Tapi tidak sama bobotnya dengan riyadhah berjamaah. Gak sama, Pak. Saya sudah membuktikan sendiri gitu, nggak bisa sama. Maka kalau bisa kita berjamaah. Begitu juga berzikir. 1 minggu kita sendiri terus itu sudah jauh bobotnya hasilnya ketika kita bersama-sama. Walaupun tidak 1 minggu full, tapi dalam 1 minggu itu kita ada berjamaah entah 2-3 kali sudah luar biasa. Dan ini yang mampu kita menyelamatkan diri dari terjebak pada kanal-kanal yang menjerumuskan kita itu. Insya Allah gitu. Karena zikir itu adalah tutah syirkil khafi. Salah satunya begitu. Alim ilal hadratil qudsiyah. Kemudian mengantarkan seseorang itu kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, ini kita upayakan benar. Masya Allah, keyakinan itu. Karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Sebab orang kalau sudah yakin hal-hal yang menggiring kita ke hal-hal yang tidak baik itu tidak akan pernah terkalahkan oleh itu. Zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya mau katakan kesekian kali, jujur. Saya kalau nanti itu profitnya pasti pengerja apa ya kan? Tapi sekarang ya enggak bukan itu pasangan kan? Tapi yang datang itu selalu sekonek seperti itu. Nah, upaya-upaya semacam itu inilah menambah keyakinan kita, semakin yakin gitu loh. Itu semakin yakin. Keyakinan ini tidak perlu kita ekspos. Ada pada diri kita. Tapi kita wujudkan dalam perilaku kita. Maka jangan larut dengan hal-hal yang sekiranya menggiring kita, karena kita juga tidak tahu apakah itu akan mengantarkan kita ke yang benar, ataukah kita justru akan terseret ke dalam yang tidak benar. Kita sama-sama tidak tahu. Ya. Yakinlah bahwa beliau adalah orang yang kita harus yakin seyakin-yakinnya. Bahwa kita sangat-sangat tepat memilih imam.
Kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman, karena saya ditugasi Al-Mukarram mendampingi orang-orang yang dari Sulawesi Barat kemarin. Saya hanya bercerita pengalaman bahwa saya pernah pertama kali ditugas 12 hari bersama. Mutiara-mutiara yang keluar dari lisan beliau itu yang saya sampaikan. Dan itu yang terbukti. Gitu. Ini, yang begini-begini ini harus diangkat. Saya menyampaikan, saya pertama kali ditugasi ke Indonesia Timur itu 12 hari sama Ustaz Selamat itu. Hanya satu kalimat yang sangat hikmah. Apa kata beliau yang tersampaikan kepada kita? Ini beliau duduk di sini, saya duduk di sini. Menjelang maghrib, saya mau diantar sendiri ke pelabuhan. Beliau yang antar kita ke pelabuhan. Kalimat yang keluar dari lisan beliau, bahasa Jawanya begini. Dikiroai, engkau lak cukul dewe. Itu bahasa yang jadikan modal buat saya dan selamat ketika itu. Saya sampaikan gitu ke teman-teman. Ternyata satu baris kalimat yang penuh hikmah itu benar-benar terbukti gitu. Satu hari itu ceramah 3 kali. Subuh kita habis subuh ceramah, habis zuhur ceramah, habis maghrib ceramah. 3 kali dalam satu hari itu. Di kapal itu seperti itu. Saya orang yang tidak pernah buka kitab bertahun-tahun ketika itu. Yang saya buka uang. Setiap hari saya buka uang. Kenapa tidak? Saya gaji 15 juta sebulan pada waktu itu. Uang 15 juta hemat saya luar biasa. Yang saya buka cuma itu, kitab sudah nggak pernah saya buka. Maka itu seakan-akan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan sudah tidak manfaat lagi, seakan-akan begitu. Makanya mau menyampaikan materi apa dalam majelis itu gitu. Tidak punya referensi. Saya bawa buku banyak, Pak Selamat. Sambil saya baca-baca, enggak dibaca, enggak ada manfaat itu. Hampir-hampir ya tumpuk aja di kapal itu. Yang saya lakukan apa? Saya ceritakan ke teman-teman. Yang akan saya sampaikan pada waktu subuh, saya berzikir pada waktu selesai sholat tahajud. Baru saya dapatkan di situ. Yang saya dapatkan itulah baru saya ceramahkan waktu subuh. Yang mau saya sampaikan waktu zuhur, saya zikir pada waktu duha. Apa yang saya dapatkan ketika berzikir waktu duha, itu yang saya sampaikan waktu zuhur. Yang saya sampaikan setelah maghrib, saya harus zikir antara zuhur dan maghrib itu. Seperti itu yang kita dapatkan. Ini adalah bahwa untayan mutiara yang muncul. Dikiroai, kok lah cukul tiwela, itu tumbuh dengan sendirinya dari sini. Saya katakan. Nah, kalimat ini keluarnya dari siapa? Ini yang kalimat indah ini keluar dari siapa? Keluar dari lisan siapa? Keluar dari lisan Al-Mukarram, kan? Siapa Al-Mukarram itu? Kemudian ketika kalimat ini muncul dari lisan beliau, kenapa kok menjadi terbukti? Apa makna yang terkandung kok menjadi terbukti benar gitu? Itu karena Al-Mukarram itu adalah salah satu yang kita yakini telah memiliki makom. Sehingga kata-katanya itu adalah kata-kata Allah. Apa yang keluar dari lisannya itu sudah dari sono gitu. Itu. Nah, begini-begini yang harus dipupuk. Harus dipupuk. Kenapa? Saya seringkali juga merasakan bahwa keraguan-raguan kadang-kadang muncul lagi. Muncul lagi. Ketika muncul harus segera bagaimana upaya untuk mengembalikan itu. Supaya lebih yakin lagi itu. Maka teman-teman, ikhwan semuanya, mari kita bersama-sama untuk itu. Kalau sekiranya mendorong kita ke hal-hal yang merubah keyakinan kita, segera kita kembali. Segera kita kembali. Entah kembalinya langsung kita tangani sendiri, kalau tidak, ya sudah datang ke sini aja. Saya rasa menjadi alat robito tanpa kita membawa manapun
Datang saja ke tempat ini, ingat aja ke majelis ini, kita sudah, hati ini sudah terdorong untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ini bisa kita jadikan robito gitu. Sekretariat ini, musola ini bisa kita jadikan media untuk robito. Syukur-syukur robito itu bisa kita lakukan dengan seperti yang sudah disampaikan Al-Mukarram. Syukur-syukur seperti itu. Tidak pun ini adalah menjadi media. Insya Allah begitu. Nah, ya itulah perjalanan hidup orang yang sedang masuk dalam wilayah berproses untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita benar-benar kita yakin supaya kita termasuk. Nah, beliau tidak akan pernah tidur. Kalau di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa, gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya, dan seterusnya itu. Kepunyaan Allah lah semuanya ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, kepunyaan Allah. Allah yang maha hidup, Allah yang senantiasa menjaga semuanya. Semua yang ada di dalamnya itu dijaga penuh, dipelihara oleh Allah. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. La sinatu wala naum gitu. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nah, sifat-sifat Allah yang semacam itu tentu saja tidak berhenti di Rasulullah. Berbias kepada para khulafaur rasyidin, terus Satul Anbiya. Semuanya begitu. Guru kita tidak tidur. Pada waktu beliau bangun, kita masih dalam kondisi tidur. Sehingga wajar kalau kemudian kita ada dalam genggamannya. Apakah kita belum yakin bahwa sisi-sisi kehidupan kita, perubahan kehidupan kita dahsyat? Itu adalah berkat aliran ruh itu, guru itu, ruh murid-muridnya itu transfer secara otomatis, maka kita harus tangkap itu. Salah satunya adalah dengan mutawassul itu. Seperti itu. Saya mengajak kepada teman-teman itu sangat, apa yang diekspos di medsos itu ya, sangat-sangat transparan, objeknya ke siapa, kemana, yang dituju siapa. Nah, itu menggerus kita, menggerus keyakinan kita, sehingga kadang-kadang muncul tersilah. Maka jangan kita menari-nari, mencoba untuk, kalau kita tidak jadi penari, jangan kita mencoba menari. Dilihatlah kurang bagus, bukan indah, bukan menyenangkan, tapi membuat suasana orang yang memandang itu. Maka janganlah. Kita ya sudah kencang ya. Kalau nggak bisa nari ya jangan menari lah gitu. Jalan aja biasa gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan faham apa yang saya sampaikan, dan lebih-lebih saya mudah-mudahan tidak kembali kepada 8 tahun yang pernah saya alami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم افتح لنا أبواب الخير والرحمة اللهم افتح لنا أبواب السعادة اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا مفتح الأبواب يا دليل المتخيرين يا مقلب القلوب والأبصار يا غياث المستغيثين أغثنا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.